yang mana yang akan kita pilih ketika kita selalu dalam keadaan terpantau, terawasi, dan terarahkan oleh Allah, dan kita selalu memilih aktivitas yang baik, maka kita diberi kemampuan untuk furqan. Takwa dalam konteks yang lain pernah disampaikan juga oleh Umar bin Khattab ketika itu bertanya kepada sahabat, bagaimana menurutmu takwa itu? Kemudian kata sahabat ini, bagaimana wahai Amirul Mukminin ketika engkau melewati satu tempat, di depan Anda itu banyak duri. Maka kemudian Amirul Mukminin mengatakan, saya akan berhati-hati. Maka kata sahabat itu, itulah takwa. Ketika kita pegang gadget, kita buka aplikasi apa yang akan kita buka ini, hati-hati atau tidak. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat atau mungkin menimbulkan dosa. Ketika kita berhadapan dengan proyek-proyek yang ada di perusahaan misalkan, ya, kita berhati-hati untuk memastikan yang kita lakukan itu mendatangkan ridho atau mendekatkan kita ke dalam neraka. Jadi takwa itu ketika kita betul-betul berhati-hati. Bahkan dalam konteks yang ekstrim, orang bertakwa itu tidak mungkin masuk masjid kaki kiri dulu. Dalam konteks yang ekstrim, artinya dia tahu ketika masuk kaki kiri dulu itu Allah tidak akan ridho dengan dia. Nah, orang yang bertakwa ini sangat hati-hati, yang masuk ke dalam mulutnya, yang masuk ke dalam peredaran darahnya, yang dia kasih untuk makanan dan istri, dia hati-hati betul. Nah, Ramadan ini 1 bulan, la'allakum tattaqun. Maka evaluasi pasca Ramadan ini harusnya menjadi tolak ukur kita, apakah Ramadan kita ini berhasil atau tidak. Emang ada Ramadan gak berhasil? Oh banyak. Sama kalau dulu kita sekolah, kita ingat kita sekolah, ada 20 orang di kelas kita, semuanya mengerjakan soal yang sama, waktunya sama. Waktunya 2 jam, soalnya 50. 20 orang ini mengerjakan waktunya sama, soalnya sama. Keluar dalam ruangan, masuk ke dalam ruangan dan keluar dari ruangan yang sama, jumlahnya juga sama 20. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya lulus? Belum tentu. Nah sama, Ramadan semua orang insya Allah bisa melewati. Ketika diberi umur panjang, 1 bulan semuanya lewat. Tetapi pertanyaannya adalah 1 bulan ini apakah kita lulus atau tidak? Itu pertanyaan lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lulus? Maka Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa inti Ramadan itu ada 2. Yang pertama adalah tilawatil Quran, yang kedua adalah memberikan makan orang berbuka, terutama anak yatim dan juga duafa. Jadi pertama tilawatil Quran. Tilawatil Quran ini kita perbanyak membaca Quran, kita pahami maknanya dan kita terapkan isinya ke dalam kehidupan kita. Makanya Imam Syafi'i itu ketika Ramadan beliau menutup majelis. Jadi majelis Imam Syafi'i itu ditutup selama bulan Ramadan. Bahkan ketika ada yang bertanya tentang masalah-masalah fikih, beliau mengatakan, apakah menurut kamu lebih penting perkara itu dibanding Al-Quran yang sedang saya baca? Maka Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran itu 60 kali. Jadi setiap 12 jam itu khatam 30 juz. Tentu kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i, tapi setidaknya kita mepet-mepet lah. Kita kejar yang kita bisa. Ya, ini bulan Al-Quran, maka harus betul-betul dekat dengan Al-Quran. Tadi pagi kebetulan saya sempat ada acara Zoominar juga, ada seorang peserta bertanya ke saya begini, dokter, bagaimana ketika saya ini belum lancar baca Quran? Ya, saya harus kejar jumlah bacaan saya sebanyak mungkin dengan peletot kira-kira begitu, atau saya benerin dulu baca Quran saya? Maka saya bilang, membaca Quran itu kita harus terbiasa dengan model argo taksi. Argo taksi itu bagaimana? Orang baca Quran itu dihitung 1 jam. Itu taksi berhenti atau enggak, atau jalan, kalau dia macet dia tetap jalan argonya, kira-kira begitu. Nah sama, kita hitung nih 1 jam. Selama 1 jam, ketika kita sudah lancar membacanya, tahsin kita benar, tajwid kita benar, maka dalam 1 jam itu mungkin kita bisa baca 1 juz. Nah bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca Quran ketika Ramadan? Jangan dipaksakan, diperbanyak bacanya tapi nggak benar, panjang pendeknya masih salah, ilmu tajwidnya masih belum sempurna. Maka yang perlu dijadikan perhatian adalah selama 1 jam yang sama itu, saat yang sudah lancar membaca selama 1 jam, yang belum benar ini
juga membaca selama 1 jam. Maka ketika dia baca, kalau orang lancar ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra dan seterusnya. Itu 1 huruf dapat 10. Maka Rasul mengatakan, jangan bilang alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau orang baca alif lam mim lancar, dia dapat 30. Ketika 1 juz dia baca sekian ribu ayat atau sekian ribu huruf yang dia baca, dia dapat pahala sebanyak itu. Nah, Dok, saya ini nggak bisa baca Quran, nggak lancar. Kalau saya disuruh benerin bacaan Quran saya, gimana saya dapat pahalanya? Ya, maka saya selalu diingatkan waktu saya dulu di pesantren, guru saya bilang begini, kalau orang itu nggak lancar baca Qurannya dan dia belajar membaca Quran, maka setiap huruf yang dia baca dan dia pelajari untuk membetulkan bacaan itu, dia dapat 2 pahala. Tuh, kalau gitu mending nggak lancar baca Quran dong, ya nggak juga. Karena tadi selama 1 jam, kalau lancar dapat hurufnya banyak. Kalau yang nggak lancar, dia nggak dapat sebanyak huruf yang dibaca orang lancar tersebut. Tetapi dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala huruf yang terbaca itu. Karena misalkan dia masih terbata-bata, dia baca alladzina, terulang-ulang. Ya. Dia terbaca itu dapat 10 pahala plus ditambah pahala keseriusan dan kesungguhan dia untuk membaca Al-Quran. Sehingga ketika yang lancar baca Quran, perbanyak bacaan ketika Ramadan. Ketika yang belum lancar baca Quran, perbaiki bacaan, maka akan dapat 2 pahala dan ujung-ujungnya akan dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Al-Quran, harus kita dekatkan, bukan hanya diri kita, tapi juga anak-anak kita. Jadi jangan malu ketika kita belum lancar memperbaiki bacaan. Dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, salah satu di antara tilawatil Quran itu, ya, 1 membaca, 2 memaknai, belajar memaknai, dan yang ketiga adalah mengamalkan. Nah, untuk proses ketiga ini butuh proses yang kedua, yaitu memaknai. Kita akan belajar sedikit tentang bagaimana Allah meletakkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu menarik. Menariknya begini. Di dalam surat Al-Isra itu yang sering kita baca, ada ayat tentang larangan berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat ini menarik karena diapit oleh 2 ayat tentang pembunuhan. Jadi seolah-olah Allah ingin ngasih tahu ketika Anda baca ayat itu, perhatikan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ayat sebelumnya menerangkan tentang dilarang membunuh anak, ya, karena takut miskin. Setelahnya adalah ayat dilarang membunuh manusia secara umum. Ini adalah sebuah isyarat. Ketika ada kejadian perzinahan, ya, ketika ada kasus perzinahan, ketika ada orang berzina, biasanya apa? Aborsi. Kalau nggak aborsi, laki-lakinya dibunuh sama keluarga pacarnya yang perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa kalau Anda tidak ingin ada masalah sosial yang lebih besar, yaitu berupa pembunuhan-pembunuhan yang berentet tadi, maka jangan dekati zina. Ini adalah sebuah bentuk peletakan kejadian yang menarik yang harus kita jadikan atensi. Berikutnya, kalau Bapak Ibu sekalian pelajari di surat Al-Baqarah itu ada 183, 184, 185, 187. Ini semuanya adalah syariat puasa Ramadan. Tetapi Allah sempilkan, kalau bahasa orang Kediri disempilnya, diselipkan 1 ayat yang tidak membahas tentang Ramadan. Membahasnya tentang apa? Membahasnya tentang syariat berdoa. Seolah-olah ketika kita masuk bulan Ramadan, jangan lupakan 1 hal ini. Seperti orang-orang zaman dulu tuh kalau berdoa anak 15 disebut semua. Pertama sampai 15 disebutin keinginan Allah, anak saya pertama tolong jadikan ini, yang kedua tolong jadikan, disebut namanya semua. Berdoa. Jadi betapa pentingnya berdoa ini sampai bahkan dimasukkan ke dalam rangkaian ayat tentang syariat puasa Ramadan. Nah, di ayat 186 ini bunyinya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Kita akan bedah sedikit. Jadi Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, saya dulu berpikirnya begini. Jadi Allah itu berpesan, kalau ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah Muhammad bahwa aku dekat. Ternyata tidak seperti itu.
Jadi saya ambilkan contoh ya. Misalkan waktu saya di rumah sakit, ada pasien tanya kepada saya, tapi saya pesen dulu ke perawat. Mbak, nanti kalau ada yang tanya di mana Dokter Sukri, tolong beritahu Dokter Sukri ada di bangsal belakang. Ya, kemudian pasien tanya tuh, Mbak, Dokter Sukri di mana? Perawatnya bilang Dokter Sukri di bangsal belakang. Berarti ada jarak antara yang bertanya dengan yang ditanya. Karena saya posisi di bangsal belakang. Tetapi ayat ini tidak seperti itu. Ayat ini seolah-olah begini. Saya pesen nih kepada perawat, Mbak, nanti kalau ada yang tanya di mana Dokter Sukri, ya. Kemudian ada pasien tanya, Mbak, Dokter Sukri di mana? Saya langsung bilang, saya di sini loh. Saking dekatnya antara yang bertanya dengan yang ditanya. Nah, Allah dalam ayat ini menjelaskan betul-betul Allah itu dekat. Bahkan Allah tidak perlu perantara untuk menjawab di mana Allah, karena Allah langsung akan menjawab ketika kita bertanya di mana Allah, saat itu pula Allah akan jawab fa'inni qarib. Saking dekatnya Allah dengan kita. Maka kalau kita punya masalah, jangan kemana-mana dulu. Yang paling dekat dengan kita harusnya kita ceritain, kita kasih tahu, kita minta saran, kita minta pertolongan. Karena saking dekatnya Allah. Bahkan Allah tidak perlu perantara untuk menjawab di mana Allah. Ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepada. Jadi aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi ada syaratnya. Di sini dijelaskan. Fal yastajibuli wal yu'minu billahum yasud. Jadi Allah itu akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Syaratnya adalah fal yastajibuli. Maka hendaklah dia memenuhi kewajibanku. Di sini ada fa. Mungkin Ustaz di sini yang lebih paham ya, bahwa kaidah fa itu ada 7. Salah satunya fa itu adalah menggabungkan dua keadaan tanpa jeda waktu yang lama. Jadi kalau kita pengen mendapatkan permintaan dari doa-doa kita semuanya dikabulkan sesuai keinginan kita yang kita sebut dalam doa-doa kita, maka Allah memberikan prasyarat. Prasyaratnya adalah fal yastajibuli. Kamu segera memenuhi perintahku. Kalau bahasa orang Kediri itu mak cekekal. Ya. Saya nggak tahu kalau di Depok sudah. Kalau di Kediri itu mak cekekal. Kalau Jawa Tengah itu gagi, gedang. Ya, hurry up, cepet. Jadi begitu dengar adzan mak cekekal. Gitu. Kalau dulu orang tua saya bilang itu udah mak cekekal, nah gitu. Ya. Jadi begitu dengar adzan mak cekekal. Ya, begitu disuruh untuk baca Quran mak cekekal. Jadi begitu kita pengen, misalkan ya, kita ya Allah saya pengen nih A B C D E. Lalu kita fal yastajibuli. Kita segera subuh jam 4.37 misalkan. Kita bangun jam 4.37 sholat subuh, nggak pakai nanti-nanti. Nggak pakai diundur jam 5, jam 6 bahkan suha. Suha itu subuh duha kan, setengah 7. Assalamualaikum sholat subuh, Allahu Akbar sholat duha. Karena sudah waktu. Kita tidak mundur-mundurkan lagi, segera. Maka Allah akan kasihkan A, B, C, D, E sesuai yang kita minta. Tapi yang menarik adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kan aturan begitu ya, kalau kita minta A, B, C, D, E, kita bersegera dengan kewajiban Allah tanpa waktu yang lama jedanya, Allah akan berikan sesuai permintaan kita. Yang menarik adalah, kalau kita majukan waktunya, bukan berarti sholat subuh jam 3, tetapi jam 3 kita sudah bangun, kita sholat tahajud menyambut subuh, maka Allah akan berikan di luar yang kita minta, bahkan kita tidak sebut dalam doa-doa kita, Allah akan kasih. Jadi kalau misalkan kita jam 3 bangun, belum waktunya sholat subuh kita sudah jam 3 bangun untuk tahajud, berarti kita mendahului seruan lebih lagi, karena menambah dengan yang sunnah. Maka kita minta A, B, C, D, E, Allah akan kasih A, B, C, D, E, ditambah F, G, H, I, J, K, sampai Z, sampai tak terkira. Saya ambil contoh. Dulu waktu saya kuliah, saya sempat dapat beasiswa aktivis Nusantara dari Dompet Duafa. Saya punya teman aktivis Dompet Duafa itu, beda fakultas dengan saya, prestatif sekali. Bahkan sampai karena prestatifnya itu fotonya ada di markas besar Dompet Duafa. Prestatif sekali. Ya. Saat teman-temannya baru mulai mikir di mana bisnis cari kerja dan seterusnya, dia sudah punya bisnis banyak kali. Terakhir dia mendapat penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, juara tingkat nasional bersama-sama. Prestatif sekali. Nah yang menarik begini, waktu itu dia karena
rumah kontrakan waktu kuliah dulu tuh dekat ya, saya dengan dia tuh dekat. Musola kami itu bareng, jadi satu komplek itu musolanya satu. Nah dia tuh ngajak bapaknya ke situ. Bapaknya nih lulusan SD. Kemudian saya amati pola aktivitas bapaknya. Ternyata bapaknya ini mempunyai kebiasaan selalu datang ke masjid itu 20 sampai 30 menit sebelum waktu adzan. Dibersihkan masjid, nanti dia yang adzan. Setiap waktu sholat begitu. Kemudian pada satu kesempatan saya jadi imam. Setelah salam saya balik badan begitu. Saya lihat di belakang imam persis tuh beliau posisi di sini ya, duduk di barisan yang di belakang saya gitu. Kemudian dia berdoa, angkat tangannya, kemudian berdoa cuma begini. Udah nggak sampai 20 detik. Udah selesai. Karena sudah pelo, giginya juga sudah rontok semua. Doanya cuma setiap hari begitu. Saya bah sing mau wocok iki opo. Dia nggak ada doa robbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, nggak ada. Bukan karena nggak mau, tapi karena keterbatasan ilmu. Dia bahkan tidak menyebut, ya Allah anak saya ini tolong jadikan aku cum laude gitu. Nggak ada, nggak disebut sama sekali karena keterbatasan ilmu. Kemudian saya tanya, Mbah ini tahu nggak anak jenengan ini itu prestatif, karena satu rating dengan saya, prestatif sekali. Anak jenengan ini cum laude, ya, Mbah jenengan tahu nggak anak jenengan ini cum laude? Dia malah balik tanya ke saya, cum laude itu apa? Nah, kira-kira gitu. Dia bahkan nggak tahu, ya, terminologi cum laude itu nggak tahu. Anaknya prestatif itu nggak ngerti. Ya, dia menjalani kehidupan biasa saja. Artinya dia bahkan tidak menyebut anak-anaknya untuk didoakan kebaikan karena keterbatasan ilmu. Tetapi karena dia dahulukan seruan itu, bahkan yang tidak dia sebut dalam doanya pun Allah akan kasih. Paradoks dengan kejadian yang saya temukan waktu saya di Banjarmasin. Saya didatangi waktu saya ceramah. Saya didatangi oleh seseorang. Dia bilang begini, dokter, anak saya ini barusan ketangkap polisi. Oh kenapa? Minum minuman keras sama kira-kira berjudi lah. Pokoknya nakalnya anak STM gitu. Kemudian dia lanjutkan tuh ceritanya, dia bilang, saya ini dok, itu sudah mendidik dia dengan sangat baik. Dia keluarkan teori-teori parenting dan semuanya dia bilang. Dan saya nggak tahu karena baru akhir-akhir ini anak saya jadi nakal. Kemudian saya bilang ini kemungkinan akumulasi pak. Akumulasi bagaimana? Saya tanya dulu, satu, harta yang masuk ke dalam keluarga bapak ini seperti apa? Ternyata diakui bahwa ada proyek-proyek yang tidak halal masuk, itu yang pertama. Yang kedua saya tanya, sholatnya bagaimana? Kata dia, ya sholat saya biasa. Biasa itu bagaimana? Ya. Kalau asar jam 3, bapak sholat jam berapa? Ya kadang jam 2, kadang setengah 3. Nah, ini nggak biasa. Ya. Udah saya bilang tolong perbaiki sholatnya. Loh, hubungannya apa dok sholat dengan anak saya? Dan itu tadi yang saya ceritakan, yang baru saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita pengen semua problem dalam kehidupan kita itu selesai, bahkan kita tidak bisa mengidentifikasi karena saking banyaknya masalah dalam hidup kita, bahkan kita tidak bisa menyebut karena saking banyak keinginan dalam hidup kita, bahkan kita nggak bisa sebut karena terlalu banyak target-target yang ingin kita kejar, maka cukup perbaiki aktivitas falyastajibulinya tadi. Percepat, hurry up, mak jekak dang. Begitu kita mulai gendang sesegera mungkin, kita tidak mundur-mundurkan, maka insya Allah akan kasih bukan hanya yang kita minta, tapi juga yang tidak kita sebut. Termasuk juga ketika kita memundurkan. Kalau tadi saya bilang A, B, C, D, E, kita sholat tepat waktu, maka Allah akan kasih semua itu. Tetapi kalau kita mundurkan juga sama. Kalau kita mundurkan, jangankan yang kita sebut, jangankan yang tidak kita sebut, yang kita sebut saja mungkin Allah tidak kasih. Sebagai teguran bagi kita untuk menyegerakan aktivitas ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, seberapa banyak malaikat yang turun ke dunia ketika Ramadan, terlebih ketika malam Lailatul Qadar? Kata beliau, sebanyak pasir di lautan, saking banyak. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasul para malaikat itu turun? Kata Rasul, mereka turun untuk menyaksikan perlombaan ibadah antar umat Islam di situ. Jadi ini adalah proses untuk pemecahan rekor. Jadi Ramadan ini adalah sebuah olimpiade bagi kita.
sebuah ajang untuk pemecahan rekor. Bagaimana kita bisa falyastajibuli tadi. Saking pentingnya ayat ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Ramadan kita. Allah selipkan di antara syariat-syariat Ramadan itu diselipkan satu ayat. Ya, maka kalau kita pengen berhasil, kuncinya adalah ketika kita Ramadan, kita pecahkan rekor falyastajibuli kita. Kalau sebelum Ramadan kita sholat belum tepat waktu, maka saat ini adalah pemecahan rekor agar sholat kita tepat waktu. Kalau dulu kita ngaji cuma setengah juz rekornya, sekarang Ramadan kita pecahkan menjadi 1 juz. Kalau dulu kita sholat duha tidak pernah, kita sekarang pecahkan rekor kita menjadi sholat duha 2 rakaat minimal. Kalau dulu kita tidak pernah sedekah dalam jumlah yang banyak, maka Ramadan kita pecahkan rekor kita sendiri. Jadi Ramadan adalah ajang pemecahan rekor. Makanya saya bersama teman-teman selalu memesan bahwa kalau mau masuk Ramadan, coba dicatat amal-amal ibadah yang kita lakukan sebelum Ramadan, seberapa kadarnya. Sholat misalkan, sholat biasanya yang ke masjid cuma 3, misalkan duhur, asar, maghrib. Maka 3 ini harus dipecahkan rekornya ketika Ramadan jadi 5. Al-Quran, baca Quran sebelum Ramadan 1 halaman, kita pecahkan ketika Ramadan jadi 1 juz. Sedekah selama 1 bulan sebelum Ramadan itu cuma 3 juta, maka kita pecahkan di bulan Ramadan jadi 10 juta, ya, dan lain sebagainya. Kalau dulu kerjanya nonton sinetron, maka ketika Ramadan kita pecahkan, bukan sinetronnya diperbanyak, tetapi kemudian dihapus. Sebelum Ramadan sukanya nonton drama Korea, maka kita pecahkan rekornya, bukan memperbanyak serinya, tapi juga memutus gitu. Sebelum Ramadan kita suka main game, maka kita pecahkan rekornya untuk tidak main game lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita perbaiki, ya, kita perbaiki rekor-rekor kita sebelum bulan Ramadan. Ketika nanti ini dibawa, Bapak Ibu sekalian, bekal untuk falyastajibuli ini kita bawa pasca Ramadan, maka insya Allah nanti pasca Ramadan akan menjadi hari-hari yang setidaknya akan mirip dengan Ramadan kali ini. Nanti kita akan bertemu dengan Ramadan lagi dengan predikat yang sama, kita pecahkan rekor berikutnya. Seperti itu terus. Sehingga pada satu kesempatan ketika kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan solusi. Terakhir ya, sebelum saya akhiri, dalam prosesi Ramadan ini ada sebuah tolak ukur yang bisa kita jadikan. Tolak ukurnya begini, Ramadan itu akan mencetak kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, takwa itu salah satunya adalah dengan menjadi orang-orang yang diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah lewat Ramadan tahun 2000, kemudian 2001, 2002 sampai sekarang 2021. Ya, sudah mungkin 20 tahun misalkan ya, kita melewati prosesi Ramadan. Harusnya ketika setiap edisi Ramadan itu kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, maka di tahun berikutnya itu harusnya kita mendapatkan ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar. Maka kalau misalkan ada orang di tahun 2000 dia puasa Ramadan, punya utang 10 juta. Kemudian di 2001 utangnya nambah jadi 100 juta. Terus bertambah sampai utangnya jadi 100 miliar. Padahal dia lewat Ramadan itu beberapa edisi. Berarti kemungkinan dia belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena dia belum mendapat pertolongan dari Allah, mungkin ada yang perlu dievaluasi dari Ramadannya. Jadi coba kita cek Ramadan tahun lalu, Ramadan sebelumnya, ada atau tidak peningkatan kualitas dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang materi, tapi juga kita lihat anak-anak kita. Sudahkah dia terdidik untuk mendekatkan kita ke dalam surga? Atau justru anak kita membuat kita jauh dari surga dan dekat dengan neraka? Kita lihat lingkungan sekitar kita, sudahkah berubah lebih baik? Kita lihat pencapaian individu kita. Sudahkah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga kebermanfaatan yang lebih luas atau tidak? Ketika memang ternyata belum, maka mari sama-sama kita koreksi Ramadan kita. Baru jalan beberapa hari, masih banyak sekali waktu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki Ramadan kita dengan mendekatkan kepada Al-Quran, mempercepat dan tidak menunda-nunda aktivitas ibadah kita, dan kita praktekkan semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.